Nanti itu pun akan mungkin akan kita praperkan lagi, dan ini nggak mungkin dilakukan di pengadilan pokok utama. Oke, kalau untuk pra peradilan kedua tuh bedanya dengan yang pertama tuh apa sih, Bang? Yang kita praperkan, yang kita mohonkan berbeda. Oke. Di yang kedua ini kita mempersoalkan digunakannya pasal 32 Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, untuk melakukan status saya selaku tersangka kemarin. Nah, penersangkaan seseorang itu harus berdasarkan 2 alat bukti minimal. Nah sekarang Undang-Undang ITE itu, mohon maaf lagi-lagi Mas Am, saya ikut membuat semenjak sebelum tahun 2008. Saya itu tergabung dalam TKTI, Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Oke. Nama saya ada dalam SK yang dikeluarkan oleh Pak Samsul Mu'arif sebagai Menkominfo waktu itu. Demikian juga dengan Pak Profesor Henry Subiakto yang menjadi ahli dari kami. Jelas betul Undang-Undang ITE itu namanya dulu IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Itu dibuat untuk kejahatan komputer, computer crime, dan kejahatan dengan komputer, computer related crime. Oke. Jadi kejahatannya itu harus ada di dalam komputer atau perangkat elektronik. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya Mas dan saya, ya, saya bertransaksi dengan Mas. Kemudian saya kirim, Mas, aku udah bayar ya 1 juta. Saya kirim, gitu. Tapi saya sebenarnya transfer 100.000. Oke. Saya ubah angka 100 bukti berhasil. Diedit berarti. Saya edit. Itu namanya kejahatan elektronik. Oke. Nah, bahkan ketika itu seolah-olah saya anggap sebagai asli, sebagai bukti otentik, itu melanggar pasal 35. Meskipun sederhana, saya bisa kena 8 sampai 12 tahun, Mas. Karena apa? Karena itu mengubah satu bukti elektronik. Atau kejahatan yang pernah terjadi ketika muncul Undang-Undang ITE itu dulu alasannya adalah tahun 2004, pemilu terbuka kita pertama kali, pemilu langsung, itu ada pengubahan atau hacking terhadap situs-situs pemilu. Waktu itu situs partai politik berubah jadi partai nangka, partai jabu, partai apa gitu. Ada orang yang menghack itu. Jadi apa? Artinya data itu benar-benar berubah. Bukan hanya tampilannya. Oke. Nah sekarang yang terjadi pada kasus Jokowi ini, katanya Jokowi punya ijazah, katanya. Itu berubah enggak? Enggak. Yang berubah tuh hanya tampilan yang katanya itu scan ijazah milik Jokowi yang diupload oleh seseorang namanya Dian Sandi Utama, kader partai itu, ya Partai Gajah. Partai Gajah itu artinya partai nggak punya ijazah. Nah, itulah. Nah, kemudian kalaupun itu dijadikan bukti, Mas, saya hanya melakukan analisis terhadap bukti yang dimiliki oleh Dian Sandi itu. Oke, yang diupload itu. Yang saya upload. Ya, saya juga nggak pernah upload. Dian Sandi yang upload. Dian Sandi. Saya hanya menunjukkan gambar dari Dian Sandi itu saya tunjukkan di acara TV malah. Misalnya Rakber atau acara TV sebelah ya. Apakah itu ILC atau kayak itu mana. Atau di podcast orang. Saya tidak pernah masuk dalam klausul yang disebutkan di pasal 32 ITE. Karena di pasal 32 ITE itu harus orangnya sendiri yang mengupload. Di situ ada yang namanya mentransmisikan. Saya nggak punya akun, Mas. Saya nggak punya akun X, nggak punya akun Facebook, nggak punya akun yang bisa saya gunakan untuk itu. Jadi artinya saya nggak bisa kena. Yang harus kena memang respon, kalaupun dia kena. Karena dia ada di Bali G Academy, di mana itu banyak banget. Dan itu semua dakwaan yang ada itu digunakan untuk mendakwa Dr. Tifa. Dan juga saya kemarin. Makanya Dr. Tifa kemarin pembelaannya benar. Bukan saya pemilik Bali G. Bukan saya. Dr. Tifa itu hanya menyampaikan sama di acara Rakber. Kami dipandu Mas Aiman. Gitu. Nah, acara Rakber pun itu nggak boleh sebenarnya acara TV itu tiba-tiba dijadikan ditersangkakan begitu. Harus melewati Dewan Pers dulu. Karena kita punya Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 ya tahun 99. Jadi itu harus pakai dulu. Nggak boleh seenaknya tiba-tiba kami kena ITE. Jadi boncos banget Mas ini. Jadi itulah makanya kami pra-peradilan kan. Apakah buktinya itu sesuai dengan undang-undang atau enggak? Sudah dipanggil belum Dewan Pers? Ada bukti enggak kalau dengan Dewan Pers yang dipersalahkan adalah narasumber? Enggak pernah ada sejarahnya. Ya narasumber itu disalahin. Ya itu biasanya nanti Dewan Pers itu mengadakan yang namanya dipanggil, dimediasi. Kalau ada pihak yang berkeberatan, kemudian dicari. Dan seorang host atau presenter itu sebenarnya wajib juga untuk melindungi ya acaranya, melindungi juga narasumbernya. Dari situ saja udah pasti nggak kena. Yang kedua adalah ketika saya melakukan analisis, Mas gini, misalnya saya ibaratnya melakukan pemeriksaan ya, ini pakai analogi medis lagi. Saya melakukan pemeriksaan terhadap
ibu-ibu yang misalnya mengandung. Kemudian kita USG, ultrasonografi. USG sekarang kan canggih banget, sampai muncul berwarna, sampai muncul 4 dimensi. Kemudian di situ dianalisis, diprint, kemudian dari situ diputar sehingga nampak bayinya itu bisa lebih kelihatan. Oh ini cowok, karena bisa kelihatan seksnya gitu ya, seksnya, kelaminnya. Apakah saya melakukan analisis itu bisa dianggap merusak bayi yang ada di kandungan? Kan enggak. Ini adalah analisa. ELA ini error level analisa ini, kecuali saya melakukan misalnya yang namanya operasi terbaru sekarang, namanya laparoskopi. Laparoskopi sekarang itu tidak perlu kita belek Mas, tapi cukup 3 titik, 1, 2, 3. Kemudian dokter itu memasukkan alatnya, kemudian dilihat di situ. Nah kalau itu pun meskipun menggunakan elektronik bisa dibuat kita melakukan tindakan. Itu pun kan tujuannya untuk menyembuhkan. Gak ada laparoskopi untuk membunuh ibu kan gitu, gak ada, atau membunuh pasien. Nah dari situ saja udah boncos penggunaan undang-undang ITE-nya tidak cocok. Undang-undang ITE itu digunakan untuk menangkap hacker yang mengubah situs-situs tadi. Karena dulu kita nggak punya undang-undang ITE. Kemudian untuk melakukan transaksi elektronik. Makanya pasalnya kemudian tujuannya kalau ada orang mengubah transaksi jadi besar. Jadi 8 tahun, 12 tahun. Nah kalau kita mengubah, sebenarnya bukan mengubah ya. Kita adalah melakukan penelitian ya atau melakukan analisis terhadap itu. Nggak salah, respon pun kalau mau dikenakan itu harusnya dia juga nggak kena kalau untuk pasal 35. Karena dia hanya melakukan analisis, fontnya tidak sesuai. Tapi kalau mengupload, responlah yang mengupload. Dian Sandi juga mengupload, harusnya mereka yang kena Mas, bukan kami yang kena. Tapi kan respon udah RJ, jadi udah nggak bisa kalau kena. Nah RJ pun nanti akan kita pasalkan. Gini, namanya RJ, Restoratif Justice, itu kan permohonan maaf seseorang. Tujuannya apa? Untuk akhirnya dilakukan SP3. SP3 itu kependekan dari Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Yang dihentikan itu penyidikannya. Saya respon Dr. Tifa, kemudian juga dulu ada Egy Sujana, Damai Lubis, Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Bu Kurnia Troy. Itu 8 orang ini, bahkan awalnya 12 orang yang dilapor. Dalam satu LP yang sama, dalam satu penyidikan yang sama, LP kami 1 Mas. Kalau LP-nya 1, suratnya dihentikan, yang berhenti 1 atau 8? Harusnya semua. 8 berhenti, nggak boleh nyatanya, nah makanya itu yang tidak sesuai. Makanya ngambil langkah pra-peradilan. Betul, nanti itu pun akan kita praperkan lagi, dan ini nggak mungkin dilakukan di pengadilan pokok utama, karena pasti akan itu udah lewat gini-gini. Kan kalau praper mungkin Mas, sebelum praper itu artinya sebelum masuk peradilan yang sesungguhnya, semua bukti syarat-syarat itu bisa dibedah, dan inilah termasuk. Jadi yang namanya SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, itu adalah suratnya berhenti. Kalau suratnya sudah berhenti, harusnya sudah nggak ada lagi penyidikannya, semua harus berhenti, kecuali muncul surat perintah baru, sprindik baru, sprindik yang kemudian atas nama saya sendiri, atas nama Dr. Tifa sendiri. Jadi kalau dulu harusnya, ketika tadi SP3 yang pertama untuk Egy Sujana dan Damai Lubis, harusnya ini adalah semuanya, kemudian yang ini 2 di stop, yang 6 dibuatkan lagi, misalnya LP baru. Nah baru itu boleh. Faktanya enggak. Tetap pasti pakai 1 ya. Dan yang lebih menarik lagi, ini memang banyak boncosnya Mas. Dulu ketika saya dan ke-7 teman yang lain itu kemudian diperiksa, dipanggil untuk menjadi saksi awalnya sebelum menjadi tersangka, kami itu diundang dengan satu lokus ya, satu lokasi peristiwanya, dengan satu tempus juga, satu tempat, satu waktu, lokasi dan waktu yang sama. Waktu itu tertanggal 26 Maret 2025. Menariknya Mas, tanggal 26 Maret 2025 itu lagi bulan puasa. Saya lagi acara buka bersama dengan komunitas yang lain, dengan komunitas otomotif, di rumah makan di daerah Kemang. Nggak ada di lokasi itu ternyata konferensi pers di tempatnya Egy Sujana. Ada beberapa orang di situ, harusnya orang-orang itu yang kena. Lah kok saya tiba-tiba diikutkan ke situ, kan konyol juga. Itu sebenarnya sudah kami jawab bahwa saya tidak ada di situ. Tapi kebetulan kan memang di antara 8 itu ada yang di situ kan. Jadi dianggap perkara jalan terus. Jadi kami itu hanya akhirnya jadi tersangkut-sangkut. Ibaratnya kita ada 3 orang Mas. Lagi jalan-jalan,
kemudian ada satu orang yang tiba-tiba bergabung, nggak kena, terus ketemu orang lain, orang ini membunuh orang, dus gitu. Kita kan kena bertiga karena dianggap jadi saksi. Terus tiba-tiba dia dapat RJ yang bunuh ini, ya dapat restoratif justice. Yang kena getahnya sisanya. Kita kan sisanya, kita yang dituduh membunuh. Itulah yang terjadi pada kasus ini. Jadi orang yang benar-benar melakukan press conference pertama kali TPUA itu Egy Sujana dan Damai Lubis itu sudah hilang ya gitu. Kemudian dia lewat, ternyata yang lain-lain itu malah justru yang kena. Kemudian kasus Respon juga sama. Yang kemudian banyak yang melakukan 1.000 triliun % palsu gitu. Bahkan mengatakan nusa kambangkan Jokowi. Itu Respon. Yang bilang gitu. Jelas betul tuh jejak digitalnya ada. Dia bilang ijazah skripsi Jokowi itu hanya seperti toilet paper. Ya hanya seperti kertas toilet ya untuk cebok gitu. Itu dia yang bilang. Dan itu masih ada di Twitternya dia, masih ada di X-nya dia semua. Bahkan dia mengatakan kalau ini palsu. Ini dia juga tidak hanya Jokowi, dia juga nyerang Gibran. Semua ada di situ. Lah kok tiba-tiba dia dimaafkan? Kita yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap statement dia yang soal penghinaan itu. Enggak ada. Saya sejauh ini enggak akan mau bilang kalau Nusa Kambangkan ini. Kemudian dia hina-hina petugas banyak loh. Dia akan penjarakan Tito Karnavian gitu dia bilang gitu. Muhammad Al-Azhar gitu, Krishnamurti. Itu Respon semua. Kata-kata harus ya kembali ke orangnya, kembali ke pelakunya. Jangan kemudian malah makanya Dokter Tifa kemarin protes betul dalam eksepsinya. Ini tuduhan ini atau dakwaan ini dijatuhkan kepada Dokter Tifa yang Dokter Tifa itu tidak melakukan itu. Betul. Dokter Tifa memang nggak melakukan itu gitu loh gitu. Saya juga tidak. Lo kok enak aja kok kami dibebani yang pelakunya perilakunya si dokter palsu omon-omon itu gitu loh. Makanya akhirnya ngambil pra peradilan. Iya, supaya kita ini menjalankan itu dengan dengan hati-hati dengan cermat. Meskipun ada juga orang bilang, "Mas, berarti kan sebenarnya Mas ini hanya melakukan tindakan untuk colong start atau apa?" Bukan colong start, untuk memanjangkan peristiwa gitu ya gitu. Jadi mau dibilang wah ini mainnya panjang gitu ya gitu. Gak mau main cepet, gak mau main pendek gitu. Nah saya kan juga bilang ya itu terserah kita kan. Mau mainnya kayak apa. Ya kan kita berhak. Punya strategi. Iya ibaratnya gini ya Mas. Kita mau pendek, mau main panjang. Ya itu terserah kita mau pendek atau nih? Ini mau main pendek sama mau main panjang.